selamat pagi. Ketemu lagi, semoga nggak bosen ya. Ya sekalian ngisi waktu sambil belajar, sambil ya sharing lah, katakan seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang investasi ya, masih di seputaran tanaman hias. Ya katakan menabung lah, bukan ya investasi, tapi kita apa ya, katakan menabung aja biar gampang, biar bahasanya nggak terlalu wah. Kita di sini bicara yang ibaratnya yang titik simpelnya dulu, yang nilai nominalnya kecil, rendah lah. Investasi yang murahan, mudah, tapi insya Allah lah bisa berkembang bagus, jadi banyak. Pinggir jalan jadi suaranya agak ya berisik kendaraan yang lewat. Nah, saya di sini akan bahas itu investasi, menabung lewat tanaman agar uang kita ibaratnya bisa berkembang jadi banyak dengan nominal. Ya katakan kita ambil nominal yang kecil dulu kan. Misalkan kita ada punya uang 1 juta. 1 juta kita itu uang nganggur ya, itu uang nganggur. Kita bingung mau buat apa uang 1 juta, jangan itu uang nganggur. Nah, supaya bisa berkembang, jadi kalau menurut saya pribadi, kalau untuk nilai terendahnya dan kita mengambil resiko nggak terlalu tinggi, yaitu kalau saya bilang tanaman hias ya, contohnya seperti ini bro. Jadi dari tanaman hias itu kita ambil yang rimbun-rimbunnya seperti ini. Nah, usahakan kita beli bukan yang rimbun ini kayak ini barusan. Kita nanti bisa kita cacah-cacah, bisa kita perbanyak lagi kan. Jadi dalam jangka waktu setahun ya hasilnya bisa berkali lipat. Apalagi uangnya 1 juta itu kan lumayan besar lah ya. Syukur-syukur kita sambil ada kerjaan lain, jadi sambil menunggu berkembang, nah, kita kan bisa sambil mengerjakan pekerjaan kita. Jadi kalau tanaman hias itu kan nggak harus setiap hari, setiap waktu dipegang, itu kan enggak. Jadi pas kita santai, pas kita longgar, waktu senggang itu kan kita bisa bertani lah kan. Nah, jadi untuk tanamannya kita nggak usah yang wah-wah dulu ya, yang kita bicarakan yang titik terendahnya, itu mengurangi resiko. Ibaratkan kita menjaga, namanya usaha kan ada naik, ada turun, ada nggak selalu mulus. Jadi kita ambil resiko yang rendah aja. Uang 1 juta itu kita bisa belikan yang kayak gini. Yang rimbun-rimbun ini kan biasanya di harga sekitar 150 sampai 200. Kita cari yang indukan yang bagus. Nah, jangan karena murah terus kita beli, dan paling enggak standarnya kan segitu, 150 sampai 200 lah kan, seperti itu. Jadi kita udah dapat, insya Allah udah dapat indukan yang bagus. Jadi si tanaman itu reproduksinya, berkembangnya itu lumayan. Jadi uang 1 juta kita bisa dapat
4 sampai 5 pot ya, syukur-syukur bisa dapat lebih. Saya kasih contohnya Roy seperti ini. Nah, dari uang segitu kita belanjakan 5 sampai 6 pot, terus kita potong-potong. Jadi waktu kita ngambil, kita beli itu kan lihat dulu tanaman ini subur apa enggak. Nah, kalau subur gini kan kita beli dari awalnya, misalnya udah subur ini berarti kan si tanaman ini udah cocok sama medianya. Jadi usahakan jangan dirubah-rubah. Kita cukup ngambil anakannya, kita oper-oper aja pakai tangan atau pakai alat lain gitu, terus kita potong dari tanahnya langsung, jangan dibongkar. Sebisa mungkin jangan bongkar kalau udah tanaman, tapi kalau misalkan terpaksa harus bongkar ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, setelah kita bongkar kan tinggal sisanya kan seperti ini nanti. Nah, ini depannya. Jadi nanti kalau didiemin ya rawatannya sih kalau menurut saya mudah banget ya, nggak terlalu. Kalau saya sih nggak pernah pakai pupuk, nggak pernah pakai apa, cuman kalau untuk indukan saya memang banyakin tanahnya. Dari seperti ini kalau kita potong, ini kan kita udah dapat indukan yang besar-besar ini. Ini rata-rata satu pot ini isinya ada yang 7, ada yang 8, bahkan lebih. Nah, kita simpan, kita motong, usahakan yang ada akarnya. Nah, kita kan udah dapat sekitar ya 8 sampai 7 tanaman, tapi kan udah induk, udah besar-besar. Itu biasanya kalau dijual harganya 20 sampai 35, bisa ya syukur-syukur bisa lebih. Tapi kita bicarakan yang terendahnya aja, untuk induk katakan 20.000 lah. Kan lumayan, udah dapat 8, tapi kita menghitungnya 5 gitu aja. Itu 5 dari satu pot udah dapat indukan 5. Berarti kalau kita dapat yang dari uang 1 juta tadi, kita dapat 5 indukan, ya berarti kan katakan 25 induk. Nah, setelah potong-potong kan kita tanam, taruh di polybag atau pot. Dari 5 tanaman induk itu kan nanti keluar akar, syukur bisa beranak lagi. Nah, terus yang potongan induk pertamanya yang ini kan bisa beranak lagi, kita bisa potong lagi. Nah, nanti jadinya anakannya yang seperti ini. Ukuran segini kalau jual kita kan biasanya 10.000. 10.000 itu kan harga borong. Cuman kalau mikro sekarang kan jenisnya kadang ada yang bermutasi, warnanya bagus, nah itu harganya bisa lain lagi. Cuman kalau harga standarnya itu kan 10.000. Jadi lumayan, dari satu pot ini yang udah potong ini nanti kan beranak lagi, jadi banyak. Yang kita potong lagi, nah ini kan lumayan. Ini kalau setahun kan udah besar jadi indukan. Nah, ini kan otomatis beranak terus, jadi banyak. Jadi kita indukan utamanya ini tetap utuh, tapi beranak terus. Dalam jangka waktu setahun ya bisa dikalikan sendiri lah lumayan. Jadi dari uang 1 juta itu, insya Allah kalau kita merawatnya bagus, ada tempat yang pas,
kan lumayan. Jadi dalam jangka waktu satu tahun itu kita udah dapat tanaman banyak. Dengan tanaman hijau ini kan jumlah yang sangat banyak kan, kalau diborongin, kalau dikembang biakan kan lumayan hasilnya. Jadi insya Allah lah dari uang 1 juta itu bisa hasilnya bisa puluhan juta. Nah, jadi cukup segitu aja ya, ini buat sharing aja ya, buat apa ya, buat kalau saya pribadi sih buat pengalaman, buat bagi-bagi ilmu ya sedikit banyak ya, meskipun saya juga harus masih banyak belajar juga, tapi biasanya berbagi apa yang udah saya alami juga. Jadi untuk teman-teman ya, misalkan itu tadi bingung mau invest apa, terus daripada uang kita nganggur, punya uang sedikit, bingung mau buat apa, mau buat. Nah, kalau saya saranin ya, jadi invest di tanaman Asia. Semua tanaman itu bagus, cuman kita saat di sini kan membicarakan kita yang dalam kondisi nol, jadi kita ngambilnya yang hal yang terkecil dulu, yang jadi resikonya pun suatu saat kita menjaga pleset atau apa tuh ruginya pun kan nggak terlalu banyak ya, tapi kita berharap selalu berkembang jadi bagus, jadi ya ibaratnya bisa berkembang lah dari uang yang sekian itu tadi 1 juta, jadi dapat tanamannya sebanyak. Nah, usahakan kita punya ada kegiatan lain, pekerjaan lain, jadi ya sambil nunggu tanaman kita banyak perkembangan, kita ada kegiatan lain kerja ya buat sehari-hari ya, keseharian kita lah. Jadi nanti dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun ya, 1 tahun kita tuh udah punya modal tanaman itu udah banyak ya, yang udah kita investasikan tadi. Jadi dan salah 1 tahun itu udah banyak. Kalau saya, pengalaman saya itu ya udah lumayan lah, kalau segitu tuh udah hasilnya ya bisa sampai puluhan juta. Syukur-syukur kalau pas harga gitu, kita udah punya banyak tanaman, harga pas booming nah, ya itu anggap bonus lah, cuman kita ambil harga standarnya ya, harga segitu kan. Kalau lihat dari tanamannya pun udah cantik, udah lumayan. Ini ukuran kecil 10.000, jadi pembeli pun mau beli kan uangnya tuh masih terjangkau lah, karena dari 100 banding 1 ya, 100 banding 1 kan lumayan. Kalau kita bicara yang tinggi, wah kan itu nanti kalau kita udah sukses, udah punya modal banyak, kita bisa berinvestasi di tanaman yang mungkin yang harganya jutaan 1 pot ya, bahkan bisa lebih, bisa kita kayak itu juga bisa, cuman pelan-pelan. Ini kan susah membahas dari titik yang terendah dulu, yang nol. Oke, kita ada teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi apa ya, perhitungan juga buat teman-teman. Semoga ada manfaatnya lah. Itu nggak harus ditiru, itu enggak, cuman ya saya hanya berbagi aja lah, berbagi ilmu, informasi yang apa yang udah saya jalani. Sekian, terima kasih.
apa, nanti lain waktu kita bahas lagi yang lainnya lah. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa ya aku usahakan, jadi kalau tanya ya syukur-syukur di kolom komentar, jangan di WA atau apa, ya, biar agak kerenan dikit lah. Banyak tanyanya langsung di WA, kadang di inbox, kadang di kolom komentar Facebook itulah. Ya nggak apa-apa sih, kadang niatnya juga saya ini ngisi waktu, berbagi juga. Jadi ya kalau untuk yang subscribe apa, saya nggak terlalu mengharapkan, ya itu memang dari keikhlasan si penonton sendiri. Kalau mungkin kalau misalkan merasa cocok, bermanfaat, bagus, mau subscribe saya, syukur alhamdulillah. Kalau nggak pun ya juga nggak masalah sih kalau saya. Oke, dadah lah. Kita bisa ketemu lagi untuk membahas hal yang lain. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.